Selamat malam, kembali bersama saya Kang Dens dari kopitubruk.com bersama seperti biasa ada Kang Moy. Silahkan Kang Moy, say hi. Hello, Dan hello. ya, hello. Oke, sekarang malam ini kita akan berbicara, menginterview dan berbincang-bincang santai dengan eh, another member dari komunitas Indonesia di Melbourne dan pekerja juga sama. Jadi apa? Sama-sama pemburu dolar seperti Om Wih, Dim Dim. Waduh. Oke, sekarang Pemburu. Iya, silahkan iya. perkenalkan Anda, Bapak Andi. Oh, perkenalkan tapi Oh, jangan bapak dong. udah bilang namanya Bapak. Oh, Mas. Lu dari mana Bukan, nih? bukan. Bukan Akang, dari Padang, jadi Dari udah. Padang. Udah. Iya, Silahkan, udah. udah perkenalkan. Jadi bukan diperkenalkan, silahkan. Kayak ini deh. Sekarang kerja di mana nih? Di Melbourne. Di Melbourne. Oh, di Melbourne kerja di perusahaan otomotif spare part. Namanya Babcor. Dia tuh kayak apa? Parent company-nya beberapa brand kayak Autobahn, Hmm. Mersen gitu ya. Tahu kan Hmm. kalau mau Autobahn tuh kalau mau beli apa? Aksesoris mobil gitu kan. Ha, ha, ha. Ya, ya itu perusahaannya di situ sekarang. Jadi eh, nama perusahaannya apa tadi? Nama Autoban. perusahaannya dia dia kayak parent company namanya Babcor. Tapi Bakor. dia punya ya Babcor. Dia punya Mm-mm. beberapa apa kayak sub brand gitu Ah, namanya. Salah satunya Autobahn. Autobahn salah satunya. Oke. Iya, Jadi Andi ini iya. kerjanya sebagai apa nih di perusahaan ini? Di bagian IT sih. Emang dari dulu sudah IT bergelut boy, di IT. IT boy. Kayaknya Nih, kalau udah dari IT udah bergelut di IT udah stuck di situ ya. wah, nanti dulu Kang Den mau nanya-nanyanya mesti baca kisi-kisi dulu nih IT. Ya, IT ya. IT nih. IT Oke. itu apa sih? Ngobrolin tentang robot atau apa IT itu? Enggak. IT itu ya itulah yang berhubungan sama komputer lah. Jadi lu tuh Nggak sih. programmer gitu. Jadi ngeprogram program buat, tapi itu kan perusahaan kayak Autobahn gitu, emang apa hubungannya sama IT itu? Oh ya, kita lebih ngurusin ke aplikasi sih, lebih ke Hmm. software ya. Kalau misalnya saya Piranti Lunak. Nah, Oke. jadi kayak kemarin kita lagi buat proyek buat apa mereplace point of sale buat di semua toko di Autobahn di Australia tuh ada 130 toko. Hmm. Sistemnya diganti karena sistem yang lama tuh udah dari 20 tahun yang lalu lah udah yang masih kayak DOS gitu, masih kayak hitam putih gitu layarnya. Oke. Terus jadi diganti sekarang semua jadi web based application semua. Eh, ini sebenarnya kalau dengar web based application, sorry Mo ya. Dulu tuh gua sama Andi tuh satu tempat kerja. Jadi gua tahu banget Iya, dulu. Tapi dari dulu udah IT lo ya, emang ya. Emang konsisten dari tahun berapa itu kita kerja bareng? 2004 ya, 2000 di perusahaan yang sama dulu ya. iya, iya tahun berapa ya? 2000 Kayaknya ya 2003 ya. 2002. Kayaknya gue udah mulai dari 2002 Iya, deh, kalau soalnya nggak salah. gue inget lu duluan, lu duluan Iya, kerja, udah gitu gue datang kerja sebagai, I think yang pertama kali gue sebagai tukang fotokopi di sana. Fotokopi sama legal malah. stuff. Oh iya, Terus dia udah IT gitu ya. Oke, terus sekarang iya, oke, itu kerjaan lo sekarang IT di salah satu perusahaan, apa tadi, Bakor ya, Bakor. Autoban. Babkor. Iya, Bakor. Autoban. Babkor. Autoban itu cuman sedikitnya, Moy. Iya, Jadi Autoban Iya, tuh Bakor. apa sih yang Autoban jual yang tentang jualan spare part jualan ban, mobil, heeh, bukan jualan yang ban. jual itu loh, aksesoris, spare part. Jadi kalau mau beli apa kayak Oh, wangi-wangian buat mobil atau heeh, sampo. Midas juga itu ada si Raza tuh. Iya, Midas juga buat servis. Yang iya. Baru Midas Service juga itu dia, salah satu cabangnya tuh si Midas itu. Gue tahu banget tuh Midas. Gue soalnya pernah Midas. servis di sana, mobil gue dulu. Oh hmm, ya. Heeh, Ah, heeh. Oke, itu kerjaan. Tapi sekarang lu udah married ya, udah menikah ya, Andi. iya, Udah alhamdulillah. punya anak berapa? Udah punya anak dua. Udah punya anak dua, settle permanent resident di Indonesia, di Melbourne di Australia. Iya, udah berapa tahun sih? Kayaknya udah lebih daripada 24 tahun ya dia di Australia. Nah, dulu tuh gue Udah kelamaan. ingat, ya dulu gue ingat Andi itu pacaran sama teman kerja. Soalnya bareng sama gue di Wah, apa jadi di perusahaan itu.
Jadi kalian Oh, bertiga tuh kerja bareng dulu ya? Heeh, Andi, tapi istrinya itu masih Andi istri yang sama sama kan, Di? Masih istri yang sama kan yang yang gue tahu yang itu. perlu disensor nih. Iya, iya. Just in case, just in case. Oh, iya, iya. Oke, ya itu jadi Satu kok. ya Istri. jadi kita, Iya. kita dia Andi itu salah satu teman apa namanya? Teman perjalanan karir gue juga di Australia. Jadi Andi itu salah satu temen gue yang dari awal gitu ketika datang ke Australia, sama kayak si Dim juga Iya. kan di perjalanan itu. Nah makanya kita undang juga nih Andi gitu. Oke, sekarang jadi Iya. udah punya anak dua. Anaknya umur berapa, Andi? Yang paling besar umur 8 tahun ya, mau 9 tahun. Yang paling kecil umur 3 tahun. 3 tahun tuh lagi Iya. asik-asiknya. Terus sekarang Lagi udah ribet-ribetnya lah. lagi ribet-ribetnya. Terus sekarang tapi udah masih kerja nggak istri lo, Di? Oh enggak, dia jadi semenjak kita punya anak yang pertama tuh Naira, ya istri emang memilih untuk apa? Untuk menjaga anak lah, untuk membesarkan anak. Ya, jadi berhenti dia kerja. Sebelumnya sih dia kerja full time juga. Iya, yeah. Zaman dulu tuh Wina tuh bisnis analis kan, ya dulu tuh. Atau lo yang bisnis Iya, analis? Dua-duanya iya ya? kita sama kerjanya mirip-mirip sih. Cuman iya dia lebih ke konsultan ya. Jadi dia kerja di Accenture, terus pernah kerja di Oracle. Hmm. Bukan Iya. Jadi Oracle IT sama CMS, IT ya? Oracle database. Tahu Oh. beda Lu yang tahu, beda. terus Oracle apa? Oracle. Oracle. Ya, pokoknya yang Yang di IT lah. Meta gitu. Ya IT lah pokoknya. Oke, Iya. Ini Andi nih udah 24 tahun di sini Andi. Iya, dulu pertama kali datang ke Perth, sekolah kan high school. Jadi dari year 11 tuh. Oh jadi udah SMA, udah ada di Australia. Nah ini Iya, jadi lebih- gini Lu dulu umur 27 datang ke Australia. mm. Si Dim umur 18 tahun. 18. Nah, sekarang Oh. Andi umur berapa? Umur berapa, Datang Andi? ke Umur Australia. 15. Untuk 15. 15. Nah lu Iya. sendirian di sini. Itu dulu kakak gue dulu udah kuliah di Perth. Oh jadi Terus lu dia bareng sama udah kakak ya. Iya, tinggal sama dia dulu. Terus dia kebetulan dia cuma setahun lagi udah lulus kuliahnya. Habis itu gue tinggal sendiri habis itu di pas year 12-nya di Perth. Jadi tinggal benar-benar kayak ya di rumah, satu rumah cuman ada 2 kamar tapi sempat sendiri gitu. Terus akhirnya ada flatmate tinggal bareng berdua. Itu di Tapi rumah sendiri. lu pas datang Sewa rumah di sana. Oh, sewa. Dekat sekolah gitu. Jadi ke sekolah pun naik sepeda setiap hari gue waktu itu. Di Perth ya, di Gak Perth. jauh. Iya di Perth. Terus Nah. lu ya, itu sorry. Nah, lu pas datang ke sini bahasa Inggris udah oke tapi ya, lu ya. Sama kayak sekarang lah. Maksudnya Masa udah sih? oke. Masa sih? Emang? Enggak kan? Enggak. Maksudnya awal gimana? Ya, Soalnya kan awalnya gini, lebih kalau parah gua sih, lebih hancur, parah. Rema hancur, gua hancur, terus teman kita kemarin si Dim hancur awalnya. Sedangkan lo umur 15 itu dulu gimana bahasa Inggris lo? Masih kacau atau Iya, gimana? acak adul. Jadi pertama kali datang kan kalau di Indonesia kan tamatan tuh bulan Juni ya biasanya Juni Juli kan. Ya. Tahun baru di sini kan mulai sekolah mulai kan di Januari. Jadi ada 6 bulan tuh. Jadi 6 bulan pertama itu gue ngambil di Perth itu ngambil sekolah bahasa dulu. Jadi kayak sekolah bahasa Inggris khusus gitulah untuk 6 bulan persiapan. Karena kan dulu di Jakarta kan sekolah cuma belajar bahasa Inggris paling kursus atau enggak di sekolah cuma belajar banyak kan grammar doang kan. Ya akhirnya di sana 6 bulan belajar dulu intensif belajar bahasa Inggris. Terus baru mulai year 11-nya di sana. Tapi mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita nih. Kenapa coba? Kenapa? Kenapa tuh? Dari Jakarta. Kan dari ibu Dia kota. Padang, katanya Padang. Padang Kan kan dia tinggalnya gedenya di Jakarta. Gedenya di Dia bilang kan Jakarta. dari Jakarta. Tapi biasanya emang orang Jakarta Kayaknya, lebih bagus karena kali kan ya. menurut sesuai dengan menurut statistik kita, menurut statistik kita, jadi Jakarta itu di atas Bandung nih. Jadi ya bahasa Inggrisnya lebih bagus lah pasti lah. Ya. Umur 15 tahun. Ya. Nah, sama aja itu lah. pas lagi datang ke sini ke Perth ya. 15 tahun Iya. itu kan SMA Andi ya. Gimana tuh ya SMA Andi di sini? Party atau gimana kan kalau dilihat di film-film kan itu banyaknya party itu SMA tuh.
Boh, Tapi kan pasti zaman dulu sama Betul zaman nggak sih? sekarang beda ya ininya. Beda pasti, Dulu makanya. zaman remaja Kayaknya gimana? Bulenya tuh kayak gimana coba? Gue juga belum pernah lo nanya ini, walaupun gue udah temenan sama dia, gue belum pernah Makanya, nanya makanya ini. gue, Heeh. iya. ya kayak kebetulan sekolahnya di sekolah private kan Private jadi Moy. agak Wish. iya Agak terus serem. dan itu apa cowok semua lagi. Jadi Hah? iya Oh. Tapi iya aman khusus kan khusus kalau nih. cowok semua gitu kayak aman kan dia? Kalau ya aman sekolah sih nggak ada cowok apa-apa gitu. sih nggak ada masalah. Cuman ya begitulah. Tapi kadang-kadang memang masih ada sedikit apa ya kayak sedikit rasis lah kalau untuk beberapa orangnya gitu kan di sini kan Ah, campur-campur sama orangnya. ah. Ada yang emang orangnya agak-agak bogen dikit tetap aja ada. Hmm. Tapi Tapi ya oke lah ya. itulah apa teratur lah di sini kan nggak apa semuanya ada jadwal semua terus ya Nah. lebih teratur lah. Nah, hal pertama kesulitan apa nih Andi nih pas datang gitu. Jadi kan pasti kan culture berbeda tuh, pasti ada clash of culture, terus ada bahasa katanya meskipun udah bagus tapi kan agak susah juga mungkin ya untuk komunikasi Iya. awal-awal ya karena kan mereka udah ngomongnya udah sampai mana mungkin kalau kita yang masih belajar bahasa Inggris mesti diartiin dulu gitu. Nah, ada kesulitan nggak pertama kali gaul sama orang-orang sini? Karena mungkin satu-satunya orang Indonesia ya di sekolah itu. Kebetulan enggak sih. Jadi waktu itu ada beberapa lah orang-orang Indonesianya. Jadi nggak cuma sendiri juga. Jadi ada komunitasnya lah setidaknya ada bisa bergaul juga sama orang Indonesianya. Tapi ya pertamanya memang agak-agak susah sih apa untuk berteman dengan orang-orang di sana di sekolah itu kan. Tapi ya lama-lama nggak apa-apa sih, maksudnya kita kan sudah sekelas, kita sering ada kayak apa ngerjain assignment bareng juga, jadi sering ada kadang-kadang ada group assignment, jadi ya akhirnya main juga, tetap juga main. Iya. Udah gitu, lu SMA di sana, SMA namanya apa tuh dulu? Nama sekolahnya dulu Hale School. Hales. Oh, lu kayak sekolah lo. Ya, tapi sekolah gua udah bangkrut nih. Bangkrutnya udah hilang. Jadi Hales udah gitu kuliahnya di mana? Kuliahnya di Melbourne ya? Atau di Perth juga? Iya, kuliahnya di Melbourne akhirnya. Di mana tuh? Dulu karena apply kan nyari kuliah kan dulu kan awalnya. Terus lihat program, ternyata di RMIT itu ada kayak program yang gawe, jadi tahun ketiganya gawe gitu. Jadi dia program 4 tahun, nah tahun ketiganya kita harus kerja, harus nyari pengalaman kerja gitu. Itu udah termasuk program daripada sekolahnya itu, daripada kuliahnya itulah. Oke. Akhirnya berminat karena kan kayaknya menarik tuh kalau mesti kerja dulu kan. Buat cari pengalaman, terus ya akhirnya apply ke RMIT, ya diterima akhirnya ke RMIT. Ngambil itu Jadi IT ya? Udah IT itu ya? Iya, IT ya. Bisnis IT sih sebenarnya. Bisnis IT, oke. Bisnis IT jadi setengah-setengah, jadi belajar yang pelajaran bisnisnya juga sama IT-nya juga setengah-setengah gitu. Terus di RMIT tahun berapa tuh mulai kuliahnya di RMIT? Tahun 98 ya kalau nggak salah ya. 98, oh gila tuh waktu 98. lagi 98 berarti istri gua baru datang ke sini. Iya. Istri gua itu lagi zaman-zamannya susah-susahnya kan tuh lagi apa GFC waktu itu kan financial crisis. Ya dulu kan orang tua gue kagak ngerti sama kalau bukan orang tua kita lah ya apa namanya tuh keluarga kita lah, kita kalau 98 itu mengeri atau gimana gitu ya. Dulu istri gue tuh kan kita lagi pacaran ya. Taunya istri gue bilang ayah gue suruh gue pindah ke Australia katanya 98. Kenapa pada pindah gini, padahal tenang aja gitu ya. Terus udah gitu gue anterin istri gue ke airport pergi, udah gitu gue ikutan ke jalan. Oh iya. Karena dulu kan masih gak ngerti kalau itu tuh lagi krisis dulu ya. Jadi itu 98 gue inget. Oke, jadi 98 lu tuh ya kenapa? Ya ini mungkin buat tips juga ya buat orang-orang yang mau ke sini gitu. Biar tahu juga. Dulu taunya Melbourne, taunya Australia, berarti kan bukan ke Melbourne tapi Perth ya. Keluarga taunya tentang Australia gimana Andi? Informasinya dari mana? Maksudnya kan kakak udah duluan tuh datang sini. Iya. Kan nggak mungkin ojol langsung datang. Oh ini langsung pergi ke Australia. Pasti ada apa gitu, atau orang tua bisnis di sini atau
gimana gitu? Enggak sih, dia dulu si kakak gue dulu dia ada program pertukaran pelajar ya awalnya, jadi kayak ada Rotary Club tuh, ada Oh. pertukaran pelajar dari Indonesia sama ke sana, jadi dia sempat homestay di sana beberapa bulan, terus akhirnya ya kita emang sebelumnya udah ke sana juga, jadi keluarga waktu itu sempat explore dulu ke Australia, jadi dulu sempat sama keluarga tuh dulu sempat jalan-jalan ke Perth, terus kita dari ke Gold Coast juga itu pernah, sama ke Sydney gitu. Cuman belum pernah ke Melbourne sih kayaknya sama sekali sebelumnya. Iya. Cuman jadi di keluarga yang pertama kali ke Melbourne malah lu ya dia ke RMIT ya? Karena kakak kan di Perth kan? Iya, yang pertama kali ke Melbourne gue. Oh iya. Okay. Berarti lu yang pertama kali ke Melbourne ya? Hebat tuh nyari-nyari berarti. Iya, umur? Iya. Kemarin itu 18 umur berarti ya? Datang ke umur kalau ke 17-an kayaknya. 17-an. Terus kuliah di RMIT beres, itu baru ketemu gua gitu ya di perusahaan, kerja di perusahaan itu pekerjaan pertama lo ya atau pekerjaan kedua? Pekerjaan pertama. Jadi gua kan yang tahun ketiganya itu kan kuliah kan 4 tahun. Jadi tahun ketiganya itu kerjanya ya kebetulan dapat di situ juga di Link itu. Link Communication. Iya, jadi terus habis itu tahun keempat masih terus aja kerja, jadi kerjanya part time kalau nggak salah itu ya. Terus kuliah juga sampai kuliah. Masih kuliah, udah gitu lulus, lu permanen di situ ya? Habis itu permanen situ. Lo kan kerjanya tuh di Link itu lo jadi istilahnya kayaknya rupa-rupa lo kerjaan di situ ya, dari IT asli udah gitu juga back to business analyst gitu kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Iya. Gitu deh. Udah gitu lo pindah dari Link kemana tuh? Udah gitu kita berpisah tuh, gak ketemu lagi. Berpisah. Dulu sempat ke tol, jadi ke tol. Nah, logistik. gue ingat tuh, tol logistik. Kerjaannya masih sama IT juga? Sama IT, bisnis analis juga tetap. Cuman lebih ke aplikasinya aja beda, lebih ke logistik sama freight management ya waktu itu. Terus lo bisa dapat kan gini, kalau ke Link tuh lo dari kuliah gitu kan, karena asalnya part time dan akhirnya dipermanenkan gitu kan kalau Link ya. Kalau tol tuh lo nyari-nyari aja gitu ya, nyari-nyari langsung decide untuk pindah ke tol aja gitu ya. TOLLM. Tahu gue itu yang dekat Konjen kan, di sana kan? Dekat Konjen. Awalnya iya. Dulu sering ketemu Jumatan nih. Lucunya gitu dulu kan kantornya yang di Link itu kan di Sengkila Road itu kan. Yang belakang Konjen ya, konsulat. Belakang Konjen. Terus tol akhirnya di situ juga. Oh iya? Oh, iya, cuma beda lantai. Beda lantai. Oh, beda lantai. Satu gedung. Wah, satu gedung. Satu gedung beda lantai, gedungnya sama lagi. Lucunya gitu. Di gedung itu berapa tahun lo ya? Lo lumayan dong kalau gitu ya. Iya, lumayan. Enak sih situ gedung. Jadi kalau lagi ada Formula One kan bisa kelihatan tuh dari situ balkoni enak. Itu yang ada Australia Post kan ya, tahu kan lo? Iya. Jadi terus ke Konjen lagi. Jadi kalau sholat Jumat kan dekat tuh, tinggal nyebrang. Konjen gampang ya sholat Jumat. Tinggal ya enak banget. Gue juga dulu tuh sana. Tapi ya kalau gue udah dari sana, dari gedung itu gue pindahnya ke City gue. Iya, gue juga sempat ke City waktu itu. Oke, dari tol, udah di tol tuh berapa lama berarti? Di Link berarti 4 tahun ada kali ya? Lo 4 tahun, 5 tahun? 4 tahunan lah ya, kurang lebih ya. Udah gitu pindah ke tol, bisnis analis juga. Berapa tahun tuh di tol tuh? Tol agak lama sih, 8 tahun. 8 tahun. Tapi pindah-pindah, jadi kayak pindah divisi gitu, dari satu divisi ke divisi yang lain. Sempat kerja di Monipons malah. Jadi di tol juga. Monipon. Monipon tuh di dekat utara ya, dekat ya. Jadi musik dari City mesti naik tren lagi dia ke. Itu kan itu juga pasti gajinya makin lama makin naik ya gitu nanti. Gitu ya. Iya. Kerjanya juga makin sibuk. Iya, itu kan ini kan dinamika kerja di Australia, tapi kayaknya lu satu-satu teman gue yang gini nih, Di. Lu kayaknya nggak naik terus ke atas gini, ya? Naik gitu. terus ke atas. Lu ada cerita nggak yang gini? Pernah nggak? Apa dalam hal kerjaan apa? Dalam hal kerjaan, dalam ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga gitu. Dulu sempet sih ya. Jadi waktu pas yang di tol itu dulu kan sempet hampir dibuat
redundant dulu sempat. Sempat juga ya, Nah, kayaknya sempat. emang Jadi waktu itu sesuatu. memang mereka lagi cost cutting ya kalau nggak salah tol. Terus gue udah sempat dipilih tuh waktu itu untuk itu redundant, cuman ya apa secara random kan. Terus akhirnya dicari-cari apa posisi lagi internal di divisi unit lainnya. Jadi tetap tol juga. Terus ada divisi unit yang lain yang berminat. Jadi udah pindah ke divisi yang lain itu. Tapi jadi masih nggak tetap di jadi. tol. Nggak Nggak jadi nggak akhirnya. Terus lu beli rumah waktu di Link atau di tol? Di Link ya kalau nggak salah ya. Di Link deh kalau Di nggak salah. tol, Di tol. Oh, di Oh, di tol. tol. Iya. Kenapa coba? Gua Kenapa? ingat karena gua diundang dulu. Hebat ini. Oh iya. Gue juga udah lupa tuh. Sate Padang. Oh iya, itu pasti selalu. Iya, sate Padang. Itu selalu tuh dulu. Ini buat info juga nih, ibunya Andi kalau bikin sate Padang, The best. kalau kata gue sih paling the best di sini nih sate Lu Padang. masih inget ya dulu ya? Lu masih inget ya? Udah lama banget ya kita nggak pernah ini ya. Padahal rumah gua sama rumah Andi tuh deket banget loh. Jadi gue inget dulu, gue kan dulu keluarga tuh rumah tuh di Glen Waverly, udah gitu kan ada apa namanya tuh kesempatan untuk istilahnya tuh untuk dijual supaya ya jual lunas gitu, terus pindah kemana? Nah keluarganya Andi tuh yang ini Nari Warren katanya dulu kan, kayak mana gue lihat rumahnya kakaknya Andi gitu, terus udah gitu ya udah keluarga kita juga udah yaudah kita di Nari Warren juga aja katanya. Jadi founder tuh keluarganya Andi tuh, iya ceritanya gitu. Asalnya gitu. Jadi soalnya kita kan, aduh dari Glen Waverly mau pindah kemana ya gitu kan. Bokap lihat-lihat juga, terus ngeliat juga apa. Kayaknya salah satu ininya adalah ngelihat keluarga lo udah ada di sini. Makanya rumah gua sama rumahnya Andi sama rumah kakaknya Andi tuh deketan ya. Tapi itu yang sepengetahuan gue, kali istri gue beda lagi ceritanya. Tapi kalau gue yang gue tahu, yang gue ngerti gitu. Oke, jadi di tol udah punya rumah 8 tahun, terus udah gitu pindah ke ini ya apa namanya itu RIS kalau nggak salah ya? Iya, RIS bathroom sama plumbing. Lo tau RIS RIS, jadi dia tuh kayak plumbing company gitu ya. IT lagi situ yang dia. Iya, IT juga sama. Berapa lama? Bisa analis juga. Bisa berapa lama lo di sana lo? Di sana hampir 3 tahun juga sih. 2-3 tahun. Kenapa, Moy? Iya. Ya, berarti ya IT itu kerjaan yang gampang untuk mencari pekerjaan ya. Maksudnya bidang yang bukan gampang sih, mungkin tetap masih ada kerja keras ini, cuman kayaknya salah satu bidang yang dicari di sini yang kata Dean kemarin itu, jadi ada beberapa keahlian yang dicari ya, salah satunya berarti IT ya, safe yang kalau menurut gua nggak tahu nih menurut Andi, tapi menurut gua kalau kerjaan IT itu yang penting adalah pekerjaan pertama. Setelah lu dapat pekerjaan pertama dan lu berkarir dan lu punya pengalaman, kesananya gampang. Soalnya hampir semua teman IT gua yang di perusahaan pertama gua itu cari kerjanya gampang semuanya gitu. Jadi semua yang penting pengalaman sih di sini. Karena pengalaman yang paling penting. Nah itu pengalaman penting. Nah pertama itu gimana? Jadi mungkin itu waktu pertama kali mungkin nggak dibayar loh ya waktu sama di RMIT waktu kerja di Link gitu. Dibayar ya tetap ya. Tapi ada juga minimum lah. Minimum lah, cukup lah. Soalnya ya mungkin dulu kan Link salah satu perusahaan bonafit dulu. Jadi Link itu kan dulu pisahan Telstra. Jadi emang perusahaannya perusahaan besar gitu. Jadi tapi kalau misalnya ya teman-teman yang lain cuman dapatnya mungkin perusahaan biasa, mungkin ada kemungkinan cuman istilahnya tuh cuman uang makan atau apa gitu, tapi itu bagus buat experience gitu. Jadi ini bagus. Iya, alhamdulillah kok waktu itu. Alhamdulillah tuh waktu itu soalnya sempat waktu itu sempat kan berhubung lagi susah itu financial crisis kan. Jadi yang orang tua juga emang lagi susah waktu itu tahun-tahun segitu. Terus ya akhirnya ya dengan kerja itu alhamdulillah bisa buat bayar kuliah sih, jadi cukup lah waktu itu. Mau jadi ngebiayain sendiri setelah itu ya. Iya. Ya, alhamdulillah.
Tapi ini bagus juga nih tips, bukan tips sih, informasi buat yang sekolah IT. Jadi yang paling penting adalah kerjaan pertama ya Kang Hmm. Den ya. Ya penting Kerjaan tuh kerjaan pertama pertama. penting. Apapun Setelah itu. punya experience, setelah punya pengalaman, untuk mencari lagi itu tuh bakal lebih mudah ya. Karena kan perusahaan-perusahaan yang lain pasti Iya. nyari-nyari yang pengalaman ya. Iya. Itu bagus Soalnya tuh. ya Iya, kayak gua sama training sih yang penting kayaknya. ya Apa training. jadi kalau kita banyak melatih diri sendiri kan sekarang tergantung si IT kan besar kan, ada yang Iya. bagiannya misalnya mau jadi programmer. Kalau programmer itu harus belajar terus tuh, soalnya kan apa bahasa programming itu kan berubah-ubah terus. Berubah-ubah ya. Iya, jadi asal rajin belajar programming language bisa juga. Jadi kalau disimpulkan pertama harus keep apa buat orang-orang IT itu yang mau cari kerjaan, pertama dia harus terus expand knowledge mereka, terus belajar, terus training, jangan sampai berhenti. Yang kedua adalah pekerjaan pertama paling penting tuh. Dan biasanya gini, kan kalau gue juga sering nerima orang untuk kerja di perusahaan gue gitu, attitude juga penting. Jadi kelihatannya dia mau belajar nggak kelihatan gitu. Terlalu banyak pengalaman dan kelihatannya nggak enak ketika lagi interview juga itu salah satu kunci gitu. Jadi dia mau belajar nggak gitu, mau mengikuti adjustable, itu salah satunya. Jadi pekerjaan pertama itu dia, benar. Attitude sama tadi itu expand your knowledge gitu. Iya. Sebenarnya yang paling penting sih attitude sih sebenarnya kalau menurut gue emang. Kalau kita attitude-nya pengen belajar positif, jujur dan responsibel ya, kayaknya hampir kita mau kerja dimanapun kayaknya ya insya Allah bisa sih, asal kita punya niat sama tekad yang baik, kayaknya sih bisa sih kayaknya. Terus lo nyari-nyari pekerjaan di Tol, di RIS, dan terakhir itu gue lupa terus nama perusahaan yang terakhir lo itu. Apa namanya? Autoban. Bukan. Babkor. Babkor. Ya. Di Babkor itu, lu cara nyarinya gimana? Lu cara nyarinya online atau calling sama temen, network, atau gimana tuh lu bisa dapat kerja? Soalnya lu agak beda sama gue ini pengalaman dapat kerjanya. Gimana Di? Lu cara dapetin pekerjaan-pekerjaan itu? Iya, kebanyakan online sih. Jadi kalau dulu yang di Tol itu kalau nggak salah apply aja online dari SIK ya dulu kalau nggak salah website. Kalau yang dulu di RIS itu gue kalau nggak salah yang di Babkor ini kemarin terakhir gue lagi nggak nyari tapi di kontak aja sama salah satu recruitment consultant. Jadi lu masukin data lo ke konsultan juga itu ya, bisa ngebantuin. Jadi enggak dari LinkedIn. Tahu? LinkedIn. LinkedIn kan? Iya. LinkedIn tuh penting juga tuh. Jadi gue bikin profile kan di sana, LinkedIn. Terus kayaknya recruitment consultant itu kebanyakan mereka udah ada search engine-nya di belakang. Jadi dia mau nyari misalnya orang IT khusus bagian misalnya ERP system. Nah dia udah cari, terus ntar dia bisa cari ini si ABC orangnya. Terus dia kontak langsung waktu itu gue. Jadi dia kontak, katanya ini ada opportunity di Babkor, mau nggak gitu. Waktu itu gue bilang ya boleh juga sih. Terus ya udah interview itu. Nah, yang salah gua LinkedIn hilang kunci passwordnya. Jadi gua di LinkedIn tuh, gak tahu, gue cobain untuk record back susah. Ya alhamdulillah lah bikin lagi aja. Gue bikin dari awal lagi bisa ya kayak gitu ya. Bisa sih. Ya ntar lah gue bikin lagi lah. Wah oke. Jadi itulah, kita banyak banget ya tuh tadi tips-tips dari Andi pekerja di bidang IT, gimana cara cari kerjaannya. Soalnya Andi ini kan udah multiple company. Berarti lu udah di Melbourne, udah di Australia udah berapa lama nih? 24 tahun dia bilang tadi. 24 tahun ya, kalau di Melbourne ya 22 tahun kali ya. 22 tahun. Wah, udah asam garam. Kayaknya udah lebih daripada separuh hidup gue di sini di Australia. Iya. Lo kedepannya rencananya gimana, Di? Rencananya? What is your mind? Iya, maksudnya untuk sementara ini sih ya emang kalau keluarga memang lebih prefer di sini ya, maksudnya di Australia kan. Soalnya kan kayak anak-anak itu sekolah kan udah mulai sekolah di sini. Iya, tapi ya masih nggak tahu juga sih, masih belum tahu juga kan. Kebetulan kan kemarin ayah saya baru meninggal kan.
ini. Terus Condolences ya, apa? Ikut berduka cita. Ya, ikut berduka cita itu kejadiannya. Iya, Itu kejadiannya iya, pas lagi ini ya apa? Ayah Andi tuh lagi visit keluarga aja gitu ya sama ibu gitu ya, datang ke iya. Melbourne. Terus Jadi pas kemarin lagi lockdown bulan gitu kan? Februari ke sini. Pas lagi Jadi lockdown kesininya tuh pertama bulan ya? Februari. Oh, Hmm. datangnya Februari. Datangnya Februari kan, waktu itu sebelum ada apa COVID ini yang restriction segala macam kan. Jadi emang dia kesini mau buat ngerayain ulang tahun kan, dia ulang tahunnya Februari tuh. Jadi kita waktu itu emang rencananya mau liburan bareng lah sekeluarga gitu. Terus jadi kesini sebelum ya awal Februari. Terus kita akhirnya ya sempat liburan bareng, nginep dulu di City di Dockland beberapa hari. Terus biasanya kan kalau kesini kan cuma 3 bulan kan maksimum. Kalau visa dari Indonesia kan. Nah berhubung waktu itu bulan-bulan setelah itu bulan Maret ya, bulan April udah mulai COVID itu kan. Jadi lebih baik nggak pulang kan, waktu itu mendingan agak resiko kan kalau pulang kan. Naik pesawat segala macam. Terus akhirnya kita memutuskan untuk extend aja visanya daripada mesti pulang kan, jadi kita apply visa baru, terus bridging visa dulu, akhirnya dapat buat apa extension visanya, terus ya udah akhirnya di sini terus lah sampai itu. Itu extend visa holiday ya maksudnya atau visa? Iya holiday visa kan. Oh bisa ya itu di. Jadi dari Februari extend visanya bulan Maret extend visa Maret ya extend visanya April. Sekitar bulan April ya, soalnya kan Februari dia baru datang, Februari, Maret, terus mestinya April mesti pulang sih, akhir April. Terus di extend. Tapi sebelumnya dia udah di extend dulu, jadi apply visa baru, jadi iya. Terus Ayah tuh meninggalnya pas lagi lockdown juga ya kalau nggak salah, lagi lockdown kedua ya, kedua atau pertama? Lagi kedua ya kalau salah ya, sebulan yang lalu masih kedua. Tapi kedua juga masih ya belum stage 4 ya, masih stage 3. Masih stage 2 malah kalau nggak salah waktu itu. Oh stage 2. Iya. Yang masih yang baru diturunin yang paling atas dikebawahin itu nih kayaknya. Iya kayaknya kalau nggak salah. Itu gimana kejadiannya nih? Jadi apa kalau mau share cerita nih apa di Melbourne, karena kan ya mungkin bisa buat knowledge buat teman-teman kita juga, just in case sesuatu terjadi kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ketahuannya tuh jam berapa atau kapan itu nih, gimana ceritanya itu? Iya waktu itu lagi malam-malam sih, kita habis hari Minggu ya, habis nonton waktu itu kan, kebetulan lagi nonton bareng tuh, itu kita lagi di rumah saya, nonton apa Master Chef ya kalau nggak salah. Terus abis nonton itu biasanya dia abis itu mandi kan, si ayah saya almarhum mandi, terus udah dia balik ke kamarnya, terus kita juga udah selesai kan, kita biasanya kalau udah selesai nonton akhirnya kita balik ke kamar juga, udah mau siap-siap tidur lah, mau istirahat. Sekitar jam 9, jam setengah 10 lah kurang lebih. Terus ya dia masih main-main handphone sih, dia waktu itu lagi mau beli tongkat buat jalan, karena dia kakinya sempat sakit kan, osteo, karena udaranya kebetulan lagi winter kemarin, dingin kan. Jadi dia tuh agak sakit kakinya untuk jalan. Jadi dia lagi sampai browsing mau cari tongkat buat supaya bisa jalannya lebih bisa stabil lah, bisa disupport gitu. Iya, terus tiba-tiba gue lagi di kamar, terus dipanggil sama si mama kan, terus dipanggil, si papa katanya apa susah nafas gitu, terus langsung gue lari kan ke kamar gitu. Terus ya emang udah kayak sesek gitu lah nafasnya, kayak udah udah susah gitu. Terus ya udah gue langsung CPR. Jadi enggak ya, CPR kebetulan dulu pernah sempat belajar dulu apa first aid. CPR walaupun udah agak lupa sih awalnya.
terus sambil si Wina suruh telepon itu apa Ambulans. ambulans. Triple zero. Itu kan Iya, pas lagi terus ini ya, lagi ya istilahnya orang kan mungkin ambulannya juga pasti punya kayak semacam prosedur gitu kan ya kalau turun kali ya. Itu bayangan gua aja kali. Soalnya kan lagi situasi iya, itu ya gitu ya. Terus gue lagi COVID. terus ceritain lagi ceritanya. Iya, nelfon ambulans terus ya triple zero kan ya sama orang triple zero-nya gue langsung ngomong kan dipasang di speaker gitu, terus kata dia ya udah kamu continue CPR, terus sama dia dituntun lah, maksudnya disuruh ngitung apa 1, 2, 3, 4 di push di tengah, terus disuruh taruh di lantai kan. Kalau CPR mestinya di lantai kan. Jadi kita mesti angkat dulu ke lantai. Terus ya terus sampai orangnya datang. Jadi orangnya ditelepon terus dia sampai ada ambulans datang, dia tetap ditelepon gitu. Oh hebat juga itu sih. Dia harus mereka hebat sih. Terus ambulans datang, yang pertama datang orang itu malah fire engine. Jadi ada orang fire engine-nya datang dulu, yang baru ambulans. Jadi kayaknya siapa yang duluan gitu yang datang, salah satu. Nah kebetulan orang fire engine datang, orang gede itu. Terus kata dia, ya udah kita bawa ke ruang tengah kan tadi kan di kamar kan. Terus kita bawa aja ke ruang tengah, jadi karena di sana lebih besar kan. Kata dia ntar bakalan banyak orang yang datang ambulansnya. Jadi lebih cari tempat yang agak lebar lah. Jadi dibawa ke ruang makan, diangkat rame-rame. Udah gitu orang ambulansnya datang. Kayaknya kalau nggak salah yang pertama datang tuh orang ambulans, dia pakai bajunya yang lengkap, yang APD gitu ya, APD. Karena dia kan lagi zaman takutnya corona gitu ya, corona. Iya, takutnya COVID kan, nggak tahu. Terus akhirnya ya setelah dia cek ada COVID nggak ada, terus akhirnya yang lain masuk kayaknya setelah itu, terus ya langsung mereka take over langsung. Habis itu mereka continue CPR, terus sempat dipasang kayak alat apa tuh namanya yang dipompa itu. Yang ceng gitu ya, kayak di film-film gitu ceng. Yang alat pompa. Apa sih namanya tuh? Yang one two iya, juga jadi lupa namanya. Itu pompa. Bukan pompa. Defibrillator itu yang buat shock itu kan. Iya, itu sempat digituin juga. Tapi ya itu udah setelah ya mereka mencoba sih. Mereka bilang biasanya 45 menit, kalau udah nggak berhasil ya berarti udah nggak ini, nggak bisa lagi kata dia. Dan mereka alatnya banyak tuh, udah ada beberapa orang kan, ada 6 orang kalau nggak salah yang datang, orangnya udah lengkap alat semua. Jadi kata dia ini sama kalau di rumah sakit juga kayak gini juga kata dia. Jadi rumah lo jadi berubah langsung jadi kayak jadi pertama tuh langsung di rumah ya. Langsung, karena kan emang nggak bisa dibawa lagi kata dia, emang udah harus pada saat itu juga. Terus ya setelah itu ya udah 45 menit udah nggak bisa lagi. Terus ya iya ini ya. Malam-malam sih gitu. Setelah beres kan udah dinyatain meninggal gitu kan Andi. Setelah itu dimakamkan di sini ya Andi. Iya, jadi dimakamkan di Dandenong, Dandenong South. Iya, gue juga cuma bisa ngeliat foto-fotonya tuh dulu, kan datang juga nggak bisa, soalnya kan cuma boleh berapa orang gitu ya. Iya, kalau itu kan lagi ada restriction ya, jadi cuma 10 orang ya kalau salah ya. Iya. Jadi lo kita pun nggak boleh datang ke rumah orang kan waktu itu. Jadi kayak misalnya lo mau datang ke rumah gua nggak boleh kan? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Jadi lo tuh dulu telepon siapa nggak? Lo ada yang lo telepon buat pemakaman dan sebagainya gitu? Iya ada. Jadi kebetulan di sini ada IMCV kan, Indonesian Muslim Community Victoria kan. Terus ya kita menghubungi salah satu anggotanya, Pak Mul ya. Terus kebetulan si istri saya yang kontak waktu itu pada malam-malam. Waktu hari itu juga tuh malam itu. Terus ya dikasih saran-saran lah. Jadi kayak apa berikutnya prosesnya apa, terus siapa yang mesti dikontak. Jadi kalau dari segi pemakamannya kan, soalnya kan waktu itu kematiannya tuh kalau di sini tuh dianggapnya unexplainable death. Jadi
harus dibawa ke koroner dulu. Nah, itu artinya karena dia mesti diselidiki dulu, diinvestigasi dulu kenapa dia meninggal gitu. Karena dia nggak ada medical history di sini, nggak ada konsultasi, dia kan dari overseas kan, nggak ada dokter tetap, nggak ada medical records di Australia kan. Jadi harus dibawa ke koroner dulu. Jadi kayak kayak pemeriksaan lah. Jadi setelah dari rumah kita, si almarhum papa itu dibawa ke koroner. Berapa lama tuh di sana? Koroner di South Melbourne itu sekitar 3 hari ya, hampir 3 hari sampai hari Rabu kalau nggak salah. Iya. Nah terus akhirnya kan kita udah dikasih rekomendasi kan, ada beberapa pemakaman di mana tempat-tempatnya. Sama Pamul itu ya, sama Pamul dikasih rekomendasi. Iya, sama MCV dikasih rekomendasi. Berhubung yang paling dekat ya di Dandenong itu, jadi kita akhirnya milih yang di Dandenong itu. Nah itu yang ngurus ada orang masjid, jadi orang masjid Albania di Dandenong. Albania. Nah mereka yang ngurus kayak masalah membawa jenazahnya balik dari koroner ke masjid. Nah udah di masjid itu baru dimandikan kan, terus habis itu disolatkan di masjid. Nah baru mereka yang bawa lagi ke pemakamannya itu untuk dimakamkan. Jadi itu tim yang IMCV itu ngebantu sekali berarti dia langsung. Oh iya, sangat membantu. Kita sangat berterima kasih sekali kepada komunitas IMCV lah. Pak Teguh juga sempat konsultasi dengan Pak Teguh juga. Dan setiap hari, jadi semenjak kita datang, semenjak kejadiannya itulah malam itu, terus besoknya selalu alhamdulillah ada yang bantu kayak makanan gitu, selalu aja ada yang datang setiap hari dari komunitas. Which is sangat membantu sih, karena waktu itu kita kan lagi pada belum bisa in the right state of mind lah. Tapi untuk juga yang stage 2 ya, bukan belum masuk ke stage 4 ya. Kalau stage 4 kali mungkin lebih ketat lagi. Itu berarti kan ayah itu udah pakai visa, masih visa holiday kan itu Andi ya? Iya, turis visa. Turis visa kan. Itu boleh ya dimakamkan di sini ya? Dikirain saya yang boleh di sini cuma residen aja. Kalau boleh. Kan biasanya ada yang dikirim ke Indonesia gitu kan, melalui konjen gitu. Enggak, itu biasanya kalau yang dikirim Indonesia permintaan keluarga sendiri biasanya. Permintaan keluarga ya. Berarti bisa ya? Boleh di repatriasi ya namanya boleh waktu itu. Cuman kan kita mikir lagi situasi kayak gini dan semua kebetulan kita semua di sini kan, maksudnya kakak di sini, mama di sini. Di sini aja ya, lebih emang kayaknya lo juga kan pasti tinggal di sini kan. Iya, dan lagi zaman sekarang juga kayak lagi COVID ini kan susah, kayak mau travel juga susah kita ntar. Terus lama lagi ntar dikuburkannya kapan lagi? Jauh lama lagi. Sedangkan kita kan maunya secepatnya kan kalau bisa. Nah ini nih ngobrol-ngobrol tentang komunitas Indonesia ya, Kang Den ya sama Andi ini. Ya, bagus ya kalau misalnya kita bisa berpartisipasi atau enggak tetap menjalin komunikasi sama komunitas Indonesia, karena kan ada beberapa informasi dan bantuan dari komunitas Indonesia, betul nggak Andi? Betul. Iya, betul banget. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang komunitas Indonesia, kita jumping nih, pindah nih. Andi itu dulu itu ketua YIMSA, kalau yang saya tahu. The first kayaknya dia, lo yang pertama ya? Bukan, nggak nggak tahu yang berapa ya. Tapi misalnya yang awal-awal ya kali ya. Oh ya, keempat kelima. Ya, di ketua YIMSA dulu gue ingat. Jadi YIMSA itu yang muda-muda Muslim muda-muda di Melbourne ya. Yang Indonesian Muslim ya. Indonesian Muslim. Yang Indonesian Muslim Student Association ya. Benar. Iya. Ya dulu pas habis kuliah ya, kalau nggak salah tahun 2003 kalau nggak salah ya. Suka aktif di organisasi lah dulu. Sempat ikut YIMSA, PPIA, terus dulu sempat ABFM juga sempat dulu, Indonesian Business Forum. Ya dia ketua ABFM. Tapi itu penting dulu. Ya. Berarti itu maksudnya itu penting kan, ikut-ikut
organisasi Iya. Indonesia Penting. kan mungkin sekarang kan kata Andi itu karena banyak kenalan, jadi sama IMCV dibantuin sama IMCV-nya, terus apa yang tiap hari dapat apa namanya, dapat makanan itu kan dari Ya. bukan networking, maksudnya pergaulan ya, sosialisasi Iya, ya iya. gitu. Ya kita kan Iya, sebagai kayaknya sesama warga negara Indonesia harus ini dong. Kenapa nih? Silahkan. kayaknya kita saling membantu lah. Maksudnya kita kan orang Indonesia di negara orang lain ya. Sebisanya ya kita saling membantu. Maksudnya kita kalau kita bisa juga kita membantu juga kan. Jadi ada bagusnya emang berorganisasi itu ya gitu, bagusnya itulah. Maksudnya kita memberi juga lah. Iya, iya. Ya. Terus gue mau nanya aja kemarin itu yang segala proses daripada pemakaman itu ada tips nggak buat komunitas Indonesia lainnya? Apa misalnya tuh sebelumnya udah dibilang kan harus memegang erat hubungan dan sebagainya. Ada tips-tips lain nggak yang lu mau kasih tahu just in case kedepannya ada gitu, kita harus persiapan apa kira-kira gitu loh. Kalau lihat dari apa yang terjadi sama lo gitu. Jadi kan kadang-kadang kan gue bisa nanti gue juga ada orang tua kesini atau gimana, just in case something happen, apa yang mesti disiapin gitu nih kira-kira. Apa ya, kalau siapin ya maksudnya Misalnya, kalau persiapan ya, kayaknya ya kalau pemakaman itu mungkin kalau memang tanahnya ya gampang langsung dapat gitu tempatnya kan, kalau nggak salah katanya untuk dapat tanahnya itu mahal gitu. Nah itu dia, itu kan ke tanah kan, jadi kalau memang bisa dan mampu sebaiknya ya di reserve dulu kalau bisa sekarang, karena harga itu bakal naik terus setiap tahun. Jadi kemarin keluarga lo langsung beli gitu ya, beli tanah itu gitu ya untuk dimakamkan. Beli tanah pemakaman itu. Dan jadi itu emang harganya naik terus dia setiap tahun. Iya, jadi kalau gitu kita bisa beli dari sekarang ya, entah itu buat siapa gitu kan, maksudnya itu buat komunitas Indonesia just in case something happen gitu kan. Itu bisa buat gua sendiri atau buat siapa nanti. Bisa. Itu bisa di reserve itu ya. Bisa, jadi kita bisa beli dulu, bisa beli satu blok, dan satu blok itu bisa ada yang dua jenis, ada yang buat satu orang atau dua orang. Jadi bisa kita beli dulu kalau mau bisa buat yang dua orang. Itu emang biayanya berapa nih? Untuk itu? Kalau untuk beli tanahnya itu sekitar 5.000-an ya, 5.000-an, tapi untuk yang dua orang ya. Oke. Dan ya itu belum termasuk biaya kayak pemakaman misalnya buat masjidnya, yang buat permandian, buat transport segala macam. Batu nisan juga itu ekstra lagi. Tapi kalau total mungkin sekitar 9.000-an ya. 9.000-an ya total. Iya. Bentar dulu, untuk dua orang tuh berarti itu masih ada jatah satu orang lagi gitu, Andi? Iya, jadi dia digalinya lebih dalam. Jadi berapa kalau nggak salah 7 kalau nggak salah. Oh jadi ada yang ada buat satu orang lagi. Berarti mungkin bisa seorang kedua. Oke. Tapi gua ngerti. Nah itu kalau misalnya mau gitu ya, mau reserve dan sebagainya, kemana tuh nih, ke Pamul tadi atau ke Enggak, langsung aja ke memorialnya. Jadi kita kemarin pemakamannya di Bunorong Memorial Park. Jadi bisa langsung kontak mereka aja langsung. Saya mau beli tanah nih, ada ini. Bisa nanya dulu, minta quote kalau mau harganya berapa. Kalau misalnya gue beli dari sekarang bisa dicicil itu atau enggak? Gue kayaknya kerjaannya nyicil aja mikir. Mungkin bisa ya, gue juga nggak tahu. Oh, mungkin bisa. Kayaknya sih bisa, mungkin bisa kayaknya sih. Bisa. Tadi itu kalau nge-reserve gitu, kita beli. Kan siapa yang tahu kan, kita duluan, kalau nggak istri duluan, nggak tahu siapa duluan. Itu bisa dipakai buat siapa aja kan, bukan atas nama misalnya gua nih mau reserve, nggak bukan atas nama gua kan, bisa aja buat istri atau buat siapa aja yang duluan gitu kan ya. Siapa aja yang duluan, cuman tanahnya itu milik atas nama lo. Jadi misalnya lo beli ya atas nama lo, tapi terserah mau yang di dalam itu siapa, terserah, nggak masalah. Cuman yang berhak masukin orang ke situ, ya maksudnya yang berhak mengalokasi ya
yang punya Yang sertifikat punya, itu. yang belinya. Wah, Ngerti. ini bagus nih ngobrol Bagus nih. nih. Apa banyak soalnya dari Banyak. kemarin tuh gue pengen Iya. ngobrol sama Andi kan. Tapi apa pandemik ini gue nggak bisa ke rumah, nggak bisa ini apa karena Iya, emang. ya situasi gitu. Makanya gue pengen ngobrol dan ya kita bisa ngobrol banyak hal, ngenalin Andi dari awal. Dan ada kejadian ini yang mungkin bisa diambil Iya. apa ininya apa experience-nya ya. Apa lu mau Oh, bilang iya. apa, Moy? Mungkin ada satu lagi Kang Denny. Kan bapaknya Andi kan kesini pakai turis visa kan. Nah, kemarin kan langsung ini ambulans segala macam. Itu kan mahal kan? Itu pakai insurance pas datang ke sini atau gimana nih Andi? Ya udah pasti kayaknya udah ada insurance kan dia. Kan Kan banyak sudah juga ada. kan orang Indonesia datang sini tanpa insurance nih. Masa Jadi sih? mesti Iya. Iya. Jadi mesti Iya, dikasih itu. tahu tuh. Itu tips yang bagus nih. Jadi maksudnya Itu bagus sih sebenarnya insurance. jadi Iya. insurance itu Jadi cover semua rumah- sama insurance kan dia. iya, ambulan tuh mahal loh kan kalau tanpa Kalau iya sebaiknya sih ada insurance. Kebetulan kemarin nggak ada insurance kita. Oh, iya? Tetapi yes, emang benar dianjurkan memang kalau travel ada insurance sebaiknya. Nah, itu dia. Oke. Iya. Ini dari pengalaman Andi langsung nih ya. Jadi emang harus Iya. kita udah cover sendiri ya buat insurance gitu. Kayaknya insurans Iya. buat turis gitu sekitar 200-an ya buat satu orang ya kalau nggak salah pakai Bupa, pakai Medibank gitu. Ya, Jadi mendingan Iya. mau itu 3 bulan, mau berapa bulan mendingan insurance ya. ya, Kalau buat teman-teman ada orang Indonesia yang mau ke Australia, nanti kalau pandemik udah selesai, kayaknya mereka harus punya insurance. Lebih baik ya. pakai insurance. Kan Lebih jadinya aman lah. Kita kan nggak tahu bakalan apa terjadi ya. Tapi ya emang ya kalau bisa ada insurance. Oke lah, ini kayaknya kita udah banyak banget nih. Pengennya gue ngobrol terus nih. Nanti ada Kayak part 2-nya. banyak banget. Nanti ada lah Oh, part iya. berikutnya. Kita Kayaknya ada season. Oh, iya, Cuman iya. bagus sih. Sip. Ya apa? Dalam situasi ini kan gue sama Rema biasanya gue ngobrol sama orang terus gitu. Terus karena sekarang kita nggak bisa ngobrol. Ini ada media kayak gini enak banget. Jadi gue bisa sekalian silaturahmi sama lo juga, Andi. Jadi Iya. kita bisa ngobrol udah lama dan mungkin ini bisa dibagi pengalaman-pengalaman yang kita obrolin ini buat orang-orang lainnya gitu ya. Oke, Iya, kayaknya mudah-mudahan. ya kayaknya cukup sekian ya kayaknya antara buat hari ini. Terima kasih Andi waktunya. Sama-sama. Sekali lagi kita berdua turut berduka cita sama kehilangan ayah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan pengalaman ini juga bisa kita ambil buat Andi, buat saya, buat Rema dan buat para pendengar juga ya gitu. Oke. Ya, udah. insyaallah. Ya, kalau gitu thank you so much. Ya kita ketemu lagi di podcast episode keempat. Belum tahu ya apa, tapi kita nanti balik lagi. Oke? Oke. Thank you banget. Ya. Sip. Thank you.